Hello guys, kembali lagi dalam rangkaian acara Ramadan di Rumah, persembahan dari BCA. Nah, sekarang ada trio Libels. Oke. Siapa aja sih trio Libels? Libels itu. Roni, Yani, Roni. Gak usah pura-pura nggak tahu. Gue cuma tau Roni Sianturi doang, nggak tahu. Roni, Yani, satu lagi Lu kan? Nael. Iya, Nael. Udah pas kan? Bener ya? Iya, bener. Anggap aja Nael. Kita akan promosi album baru ya? Iya. Album foto. Dan ditemukan di toko-toko. Di toko-toko online. Karena ya. sekarang kan musimnya online. Betul. Nggak boleh ke toko yang ada fisiknya, nggak boleh ketemu sama orang banyak, termasuk kalau ngomongin tentang event nih. Event kan beberapa waktu ke belakang sudah ditiadakan nih karena mengundang keramaian. Tuh. Iya. Februari, Maret, ya kan? Sampai sekarang. Kita sekarang menghadirkan orang pelaku industri Event. Pelaku industri event. Aku di sini event Marok kayaknya ya. Maruk ya? Lo. Industri event lagi ya. Laku lagi. Iya. Amin ya Allah ya amin. Amin Nah, ya kita mau kan. nanya nih, Gimana, kondisinya tuh dari bulan Januari kemarin semenjak Indonesia ketahuan ada mulai masuk tuh virus corona, itu kondisi event seperti apa sih? Kan nggak langsung semuanya langsung ditiadakan offline-nya ya? Kalau dilihat Januari Februari kita masih ada event ya. Kalau misalnya kita di event yang tadi ya, event Januari. mass event, kemudian juga private event. Kalau dilihat di Jakarta sendiri kawinan masih banyak kan. Januari masih ada sih. Iya. Januari Februari masih lah. Di corporate sendiri juga beberapa event corporate juga masih jalan. Di bulan Februari ada event ulang tahun, kita ulang tahun juga itu kan juga masih jalan event. Iya. Cuman sejak diumumkan ada COVID masuk ke Indonesia dan sudah ada korbannya gitu ya, udah ada pasiennya. Mulai dari situ ada beberapa langkah antisipatif lah ya. Ketika korban pasien juga makin banyak, kita lihat event-event sudah mulai beberapa yang di stop, bukan di stop sih, di pending lah ya, di postpone sampai dengan waktu. Ya kita nggak tahu sampai kapan batasnya sih sebenarnya. Oke, berarti kalau misalnya lo punya timeline selama setahun, misalnya lo bikin dong, kayak setahun gue mau ada apa aja udah diplot gitu. Udah diplot sebenarnya. Kalau di korporat sendiri kan pasti udah diplot dari Januari, Februari dan seterusnya sampai dengan Desember ini eventnya apa aja sih gitu kan. Tapi yang terdekat yang sejak Februari ada COVID ini, mau nggak mau beberapa event dengan sangat berat hati harus dipospon. Jadi? Gitu ya. Ini bukan hanya berlaku di sini ya, tapi di mana-mana kalau kita lihat juga banyak sekali event-event yang akhirnya dipospon. Konser-konser dipospon, ya kita nggak tahu sampai kapan. Pertanyaan ultimate jadi nasib anak event gimana nih? Tunggu, sebelum jawab kita ini dulu dong. Pakai hand sanitizer ya, Coba tuh. cuci tangan dulu Tar ya. dulu, harus diputer dulu ini tuh, ntar akan nunjuk sendiri. Coba. Nah, duluan. Aduh, kejedot gue. Kejedot ya di sini ya. Harus pakai ya? Harus pakai ya? Nggak bisa juga. Nah, coba. Tuh nggak mau. Muncrat. Aduh. Oke, Muncrat ya. Mainan baru. Ini tetap ya. Salah. Nah, Masih kenceng. masih kenceng Masih nih. kenceng ya. Baru Dia dasarnya adem. masih baru. Oke, silakan dijawab. Ya. Fokus lagi sama pertanyaan Nasibnya adalah ya mau tidak mau kita harus berinovasi. Ya kan, menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Seperti kalau misalnya di bank ya kan ada banking from home ya, BCA banking from home, bagaimana kita tetap bisa aman bertransaksi tetap dari rumah, belanja online, nggak usah kemana-mana karena kalau keluar aja kita bahaya ya kan. Mau tidak mau seperti saat ini kita mencari inovasi. Kalau dari beberapa event yang sudah ada kerjasama sponsor, memang yang event offline yang akhirnya dipospon ada sedikit penyesuaian dengan kondisi pandemi ini. Ada event sneaker yang tadinya mau jalan di bulan Februari Maret ya kalau nggak salah ya, kemudian di tweak sedikit dengan jualannya online. Tapi harapannya nanti tetap ada ya offline-nya, tapi jadi untuk tetap
menjaga komunitas karena mungkin ada anggota, kalau sneaker kan mereka udah nabung mungkin dari setahun, mereka udah tabung ya, udah nggak sabar, ternyata ada pandemi ini ya kita rubah sedikit dengan adanya event online, jualan online, jadi mereka tetap yang udah nunggu-nunggu rilis-rilis baru, mereka tetap bisa menikmati rilis baru tersebut. Harus jadi paham juga nih digital nih ya. Ya, Jadi betul, harus pelajari betul. yang biasanya offline beda kan persiapannya Betul. dan lain sebagainya, strateginya. Betul. Ketika harus mempersiapkan online ada strategi yang di-adjust juga. Harus ada strategi yang di-adjust juga. Karena kalau misalnya kita lihat kan beberapa event sekarang orang larinya ke online. Di beberapa platform sudah ada acara-acara. Iya tuh. Iya kan, udah webinar, terus webinar, apalagi ya, kemudian bahkan ada pelatihan. contoh kayak ngabuburit online gitu ya di IG, iya. di IG ya kan. Semuanya jadi Ah, online. buka bareng semuanya. juga online sekarang Nah, ya. Makan buka tapi bareng di depan online. kamera gitu. Enak nggak? Enak. Coba disuap lewat kamera. Soal sendiri. Bahkan ulang tahun juga online sekarang ya. Kalau misalnya ulang Oh tahun iya. kan, kuenya tiup Kuenya sendiri. tiup sendiri. Pura-pura tiup. Ya seperti itulah. Kita sadar perubahannya jadi signifikan banget. Gitu. Jadi Dan memang dalam waktu yang sangat singkat lo harus dalam waktu berubah. yang sangat signifikan. Ya jangan dalam waktu yang singkat banget. Nah, jadi dari lo sendiri ada tips nggak tuh gimana ketika lo membuat event online supaya event tetap hype, tetap sukses? Pertama topik sih menurut gua. Topik, ya. Pertama topik. Ya mesti sesuai lah ya, tema Oke. yang relevan kita Disesuaikan. sesuaikan. Kemudian platform yang dipilih juga harus pas, jangan sampai ketika mereka nonton jadi buffering terus kayak gitu-gitu kan, itu tergantung sinyal lagi sih ya, tapi memang ada platform yang mungkin jauh lebih stabil kalau misalnya orang Dan buat simpel nggak nonton. sih? Jadi nggak bikin orang harus download ini itu dulu Iya, iya. buat ikutan ya. Iya ya betul. Oke. Kadang-kadang kan download juga hassle ya, kadang-kadang bikin orang ya mesti download lagi, mesti sign up lagi dan sebagainya. Jadi penggunaan platform yang lebih universal mungkin jadi lebih banyak orang yang melihat Betul. Dan mau ikut ya. dan mau ikut. Topik-topiknya juga ya. Kalau sekarang, kalau menurut gue ya gitu ya, dari sisi gue, Coba. ya mungkin topik-topik yang mungkin sekarang lebih menghibur. Indonesia sekarang butuh hiburan. Itu menurut gue ya, menurut pendapat pribadi. Nggak apa-apa keluarin aja. Ya itu pendapat pribadi. Iya, iya. Ya topik-topik yang kayak gini-gini ya receh tapi ya Oke. menghibur. Dari segi event berarti ngaruh juga ketika sudah ada temanya bisa dirubah, misalnya ketika mau bikin Bisa kita adjust. event corporate Ya, yang angle-nya angle-nya topiknya kita bisa rubah. Seperti ini kita bikin Iya ya kan, sih. seperti Anda ini yang luar biasa. Wow. Iya. Iya. Terus mungkin banyak yang penasaran juga, kalau dari segi budget gimana nih gitu? Ada adjusting juga kah gitu? Pasti dong, Ya kan? adjusting ya. Bisa jadi lebih mahal kah atau disamain kah? Karena kan kita harus Atau malah jadi vendornya murah. beda. Ya kan? Platform bayar. Betul. Ya kalau kita lihat mungkin sedikit lebih ekonomis. Harusnya ya. Harusnya. Harusnya lebih ekonomis. Mhm. Tapi ya balik lagi kalau misalnya kita ngomong online, orang sosok itu penting. Siapa lagi yang ngomong, Iya. sosoknya siapa, ya itu juga mempengaruhi ke budget kan pastinya. Iya sih. Kayak Nail Naik nggak nih? Sihombing gitu ya, Nail nih Sihombing yang narasumber? ngomong mungkin beda ya yang ngomong. Kalau Langsung dimatiin tuh. gue yang Kalau ngomong Dimas gitu biasa kan, kalau ngomong, langsung dihancurin. mute langsung, nggak ada yang Iya. ikut, nggak ada yang follow. Nah itu juga mempengaruhi tingkat kesuksesan event online juga ya kan, siapa yang menjadi narasumber, apa yang diomongin dan sebagainya. Naik nggak harganya mereka? Nggak tahu ya Pak. Atau mereka juga harganya turun karena mereka susah jadi yaudah tuh. Iya, ya mungkin ada kayak gitu-gitu ya. Nggak perlu transport. Nggak perlu di Dandan rumah sendiri, aja. Iya, dandan sendiri. Jadi kepo kan kita harganya berapa ya? Bapak gimana Pak, naik apa turun? Aduh nggak ada yang nawar ya kemarin. Boleh nawar ya? Nggak ada. Ini Berharap artinya ada yang mau apa? nawar. 10 menit katanya Boleh? tuh. Oh 10 menit. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Nah, kita langsung nutup Tutup nih, ya, nutup ya, pemirsa salah ya. Mohon maaf lahir dan batin. Belum ya. Narasumber dulu nih. Tapi bener, Apaan? emang suruh komen juga teman-teman kalau ada pertanyaan, ada mungkin ide-ide juga bikin event kayak apa sekarang. Iya, Komen mungkin di bawah ini, sekalian Iya. subscribe juga. kalau ada topik-topik yang mungkin teman-teman pengen tahu, Nah, ya kan, ya pengen denger, mungkin bisa langsung komen aja sekalian. Iya. Kita juga butuh masukan dan saran. Atau mau belajar event kah? Boleh ya. Boleh. Mau belajar kira-kira nggak apa aja yang harus dipersiapkan, mereka mau bikin event pun juga boleh dong. Betul. Kita berbagi kan ya. Berbagi. Gitu. Satu lagi, orang event sekarang banyak yang beralih profesi. Hah?
Dari apa jadi apa, Kak? Jadi tukang jualan. Jualan online ya. Jualan online ya online. mereka ya. Ah. Ada yang teman-teman gue jualan kue lah ya kan, semua bikin PO, yang pinter masak akhirnya jualan masakan rumahan, ya bikin bakmi. Karena kalau pekerja atau industri event, samsek berarti nggak akan ada unless dia mau transisi ke digital ya. Let's say MC, ya udah nggak akan ada eventnya selama pandemi ini. Iya, karena MC kan butuh Iya. eventnya ya kalau misalnya MC-nya sendiri, kecuali dia jadi podcaster jadi ujung-ujungnya ya. Oke. Berarti harus banyak penyesuaian nih. Punya ya. penyesuaian. Ya, Event-event. harus beradaptasi sama situasi baru. Betul, kita doain mudah-mudahan teman-teman juga yang terdampak COVID-19 dari urusan pekerjaan dan juga rezeki, kita doain tetap lancar rezekinya. Amin. Ya. Yang mau buka usaha, mudah-mudahan lancar juga usahanya. Amin. Yang Amin. lagi usaha baru juga semoga lancar. Yes. Siap, kalau gitu jangan lupa apapun usahanya, transaksinya pakai BCA Mobile. cakep. Dan ditutup dengan nyanyian Trio Libel. hanya BCA ya.